Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Studium General. Dari mata kuliah Studium General ini kami mengambil tema atau judul yaitu implementasi artificial intelligence dari segi tantangan dan dampak teknis, sosial, ekonomi, dan regulasi di Indonesia. Kami berkelompokkan 3 orang. Yang pertama saya, Aldi Muhammad Zulpan, dengan NIM 2311101042. Dan saya Catherine Rahel dengan NIM 23111001. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence, tantangan dan dampak teknik sosial, ekonomi, dan regulasi di Indonesia. Di mana implementasi Artificial Intelligence di Indonesia bukan lagi tentang sekedar wacana, melainkan kenyataan yang sudah berjalan di berbagai sektor, termasuk di industri telekomunikasi yang menjadi fondasi semua penerapan AI ini. Tanpa jaringan internet yang cepat dan stabil, seperti yang dibahas dalam kuliah umum kemarin, implementasi AI hanya akan jadi wacana di atas kertas saja. Namun, video ini akan membahas bagaimana AI sudah atau sedang akan diimplementasikan di Indonesia, lengkap dengan tantangan dan dampaknya dari 4 sisi, yaitu teknik, sosial, ekonomi, dan regulasi. Dari sisi teknis, implementasi AI di Indonesia berjalan di tengah kesiapan infrastruktur yang belum merata, di mana survei terhadap korporasi Indonesia menunjukkan optimisme tinggi terhadap AI. Namun di lapangan justru ditemukan bahwa 8 dari 10 perusahaan masih menghadapi ketimpangan infrastruktur teknologi informasi dan hampir separuh kekurangan talenta digital yang mampu mengoperasikan sistem AI. Adapun Wakil Menteri Komunikasi dan Digital bahkan mengakui Indonesia kekurangan sekitar 3 juta talenta digital setiap tahunnya. Implementasi AI secara nasional pun masih jauh dari target 9 juta tenaga ahli AI pada 2030. Indonesia baru memiliki kurang dari 200.000 orang saat ini. Artinya bahwa secanggih apapun teknologinya, implementasi AI akan tersendat kalau infrastruktur dan sumber daya manusianya belum siap. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dimensi sosial dan ekonomi. Jadi dari sisi sosial dulu, kita akan menjelaskan terkait implementasi AI. Yaitu dari sisi sosial, implementasi AI itu membawa 2 wajah sekaligus, teman-teman. Di satu sisi, AI mendorong munculnya layanan publik dan asisten virtual yang lebih cepat diakses masyarakat. Namun di sisi lain, indeks pemberdayaan masyarakat digital Indonesia pada 2025 diproyeksikan baru mencapai sekitar 34%, jauh tertinggal dari pembangunan infrastruktur fisik yang sudah berjalan lebih dulu. Kesenjangan ini beresiko melahirkan apa yang disebut sejumlah pengamat sebagai bentuk diskriminasi algoritmik antar wilayah jika tidak segera ditangani. Nah, implementasi AI yang tidak diawasi juga membuka ruang penyalahgunaan. Organisasi pemantau hak digital mencatat pengguna AI generatif untuk menyebarkan narasi bohong dan data pribadi, lengkap dengan pola operasi di informasi yang masif di berbagai platform media sosial. Nah, sementara aturan untuk menindaknya belum cukup tegas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari sisi ekonomi. Yang tadi itu dari sisi sosial. Oke, untuk dari sisi ekonomi, implementasi AI terbukti mendongkrak produktivitas sekaligus menggeser struktur pekerjaan. Jadi, survei PwC itu mencatat sebagian besar pengguna AI aktif, terutama generasi muda seperti kita Gen Z, itu merasakan peningkatan produktivitas yang signifikan dari pengguna AI sehari-hari. Dan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menyumbang lebih dari 130 miliar dolar AS terhadap PDB pada 2025. Nah,
Tetapi implementasi otomatisasi berbasis AI juga punya konsekuensi. Jumlah orang yang berhenti mencari kerja karena putus asa melonjak dari sekitar 800.000 orang pada 2019 menjadi 2,7 juta orang pada 2024. Nah, dengan ekonom menilai chatbot perbankan dan agen AI untuk pelayanan pelanggan ikut menggerus kebutuhan tenaga kerja administratif. Nah, tapi untungnya implementasi AI juga membuka profesi baru. Jadi pada Economic Forum bahkan memproyeksikan spesialis AI dan machine learning sebagai pekerjaan yang tumbuh paling cepat di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Nah, jadi itu penjelasan terkait dari dampak sosial dan ekonomi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi regulasi. Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia masih meraba-raba kerangka hukum yang pas untuk mengikuti laju implementasi AI di lapangan. Saat ini AI baru diatur secara tidak langsung lewat Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang etika kecerdasan artifisial yang sifatnya hanya pedoman, bukan aturan yang mengikat. Untuk penutup celah ini, pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden tentang AI yang berfokus pada tata kelola yang etis, transparan, dan akuntabel, didukung 2 rancangan Perpres yang disiapkan secara paralel, yaitu Peta dan Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Etika Kecerdasan Artifisial. Pemerintah juga berencana mengatur implementasi AI di 10 sektor prioritas, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi dan keuangan. Dan sektor pendidikan sudah lebih dulu punya pijakan konkret lewat surat keputusan bersama 7 menteri yang mengatur pemanfaatan AI di dunia pendidikan. Pada akhirnya, implementasi AI atau Artificial Intelligence di Indonesia menunjukkan satu pola yang sama di keempat dimensi ini. Teknologinya sudah hadir dan terus berkembang. Tetapi kesiapan infrastruktur masyarakat, struktur ekonomi, dan payung hukumnya masih berusaha mengejar laju implementasi tersebut. Keberhasilan AI di Indonesia ke depan tidak ditentukan oleh canggih apa algoritmanya, melainkan siap kita secara teknis, sosial, ekonomi, dan regulasi untuk mengimbanginya. Berikut ada penjelasan dari kelompok kami yang diambil dari mata kuliah Studium General, Implementasi Artificial Intelligence dari segi tantangan dan dampak teknik, sosial, ekonomi, dan regulasi di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami, apabila ada kekurangan juga dimohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.